Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu Bu In lagi hari ini. Sehat untuk anak kelas 2 Bu ya, yang hebat. Oke anak-anak, hari ini kita belajar lagi ya. Setelah 1 minggu kemarin kita anak-anak libur ya. Libur apa? Libur hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Oke anak-anak, kita mulai belajarnya ya. Masih belajar di rumah dulu. Meskipun belajar di rumah, anak-anak harus tetap apa? Iya betul, harus tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3. Oke anak-anak, jangan lupa tetap disimak ya penjelasan dari Bu Iin nanti. Oke, dan jangan lupa lagi sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke? Oke anak-anak, kita berdoa bersama-sama dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah sudah selesai berdoa ya anak-anak. Bu In lanjut nggih. Nah, yuk kita menyanyi Indonesia Raya dulu seperti biasa. Ya anak-anak, nyanyi Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah selesai dan kita lanjut hafalannya anak-anak. Untuk minggu ini kita hafalan Quran surat Abasanya ayat 13 sampai 18. Yuk kita hafal bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Oke, sudah nggih ayat 13 sampai 18 dihafalkan untuk minggu ini ya anak-anak. Oke, langsung Bu In lanjut ke materi. Hari ini kita di subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah. Dan mata pelajarannya adalah PPKN. Untuk materinya kita membahas tentang pengamalan Pancasila sila ketiga, keempat, dan kelima.
Soalnya kemarin di subtema 2 kita sudah membahas pengamalan Pancasila sila pertama dan kedua. Sekarang 3, 4, dan 5. Oke, Bu Iin lanjut nggih. Nah, sebelumnya Bu Iin mau membacakan sedikit cerita yang ada di buku, sama seperti buku kalian, tentang hidup rukun di sekolah. Yuk kita baca. Udin dan teman-temannya belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Bercanda dengan teman, ada yang bermain, berbincang. Nah, Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Coba biasanya anak-anak ngapain? Antri ya, mengambil sarapan pagi. Nah, apakah kamu bermain dengan temanmu? Bermain juga nggak? Iya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, sikapnya bagaimana anak-anak? Sikapnya rukun. Ya, oke. Nah, seperti itulah hidup rukun di sekolah ya anak-anak. Dan hidup rukun di sekolah itu merupakan pengamalan Pancasila. Di sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, Bu Iin lanjut nggih. Nah, di pengamalan sila ketiga. Pengamalan sila ketiga. Bunyi sila ketiga itu bagaimana sih anak-anak? Masih ingat nggak? Iya, bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia dengan simbolnya pohon beringin. Nah, untuk pengamalannya sikapnya apa aja ya? Oke, Bu Iin terangkan satu-satu nggih. Nah, ada memaafkan kesalahan orang lain. Di sini maksudnya untuk mengamalkan sila ketiga itu ketika kalian bermain dengan temannya dan temannya nggak sengaja menjatuhkan tempat pensil kalian. Nah, ketika temannya meminta maaf, kalian juga harus memaafkan. Nah, seperti itu. Sikap memaafkan adalah salah satu contoh sikap yang mengamalkan sila ketiga pada Pancasila, anak-anak. Anak-anak juga seperti itu kan, memaafkan temannya yang salah. Iya, pintar. Lanjut, menghindari pertengkaran. Nah, sama seperti yang tadi, ketika kalian sudah memaafkan, otomatis nanti kalian gak jadi bertengkar deh, ya kan? Contoh sikapnya juga seperti itu. Selanjutnya, bermain bersama. Kalau tidak jadi bertengkar, otomatis anak-anak bisa bermain bersama. Nah, itu macam-macam contoh sikap dari pengamalan sila ketiga. Oke anak-anak, gimana sila ketiga itu? Tujuannya adalah persatuan Indonesia ya, mempersatukan. Jadi nggak ada yang bertengkar. Seperti itu. Lanjut, ada melakukan kegiatan bersama-sama juga. Itu juga merupakan pengamalan sila ketiga. Nah, lanjut pengamalan sila keempat. Ada apa ini ya? Bunyinya apa sih? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Nah, contoh sikapnya ada berdiskusi untuk mencapai mufakat. Nah, mencapai mufakat itu apa toh Bu Iin? Berdiskusi itu apa toh Bu Iin? Berdiskusi itu adalah berbicara dengan banyak orang untuk membahas sesuatu hal. Nah, mencapai mufakat itu artinya keputusan yang diambil itu sudah dibicarakan bersama-sama. Contoh, ada pemilihan ketua kelas anak-anak. Nah, pemungutan suara terbanyak. Contohnya kalau kita ada pemilihan ketua kelas baru masuk itu. Nah, itu di situ namanya musyawarah. Kita memilih. Seumpama anak-anak ada 2 calon, si A dan si B. Nah, anak-anak banyak memilih yang mana? A atau B? Kalau yang banyak memilih A, berarti A yang menjadi ketua kelas. Seperti itu ya. Selanjutnya ada menghormati pendapat atau saran orang lain. Jadi ketika berdiskusi atau bermusyawarah,
ketika ada teman yang berpendapat harus dihargai, harus dihormati, jangan malah diejek. Selanjutnya, ini yang Bu In bicarakan tadi, menerima hasil keputusan yang sudah dimusyawarahkan meskipun kita tidak menyukai keputusan tersebut. Jadi, ketika ada pemilihan ketua kelas contohnya, kalian memilih si A, sedangkan teman-teman yang lain banyak memilih si B. Ya kalian harus terima keputusan bahwa yang menjadi ketua kelas harus si B. Tidak boleh marah-marah. Gitu, oke? Itulah pengamalan sila keempat. Lanjut. Untuk pengamalan sila kelima. Apa sih bunyinya? Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas ya. Nah, contoh-contoh sikap pengamalannya adalah 1. Berlaku adil kepada semua orang. Nah, kan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya berlaku adil kepada semua orang itu ketika kalian membawa kue. Nah, kalian harus membagi sama rata, sama banyak. Ketika kalian ingin membagi kepada temannya, jangan membedakan. Si A kamu kasih 2, tapi si B dikasih 1. Jangan seperti itu ya. Harus adil. Kalau satu dikasih 2, yang teman satunya juga dikasih 2. Itu contoh pengamalan sila kelima. Nah, ini tidak membedakan teman dan orang lain. Jadi, seperti membagi kue tadi. Kalau kalian tidak membedakan, itu berarti kalian sudah mengamalkan sila kelima pada Pancasila. Paham anak-anak sampai sini? Alhamdulillah. Insya Allah paham ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi bahasa Indonesia anak-anak. Materinya tentang kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah? Iya, coba. Di sini ada percakapan ya. Bu In ambil dari buku juga ini. Boleh nanti dibuka bukunya. Percakapan antara ibu dan Udin. Nah, ibu bilang begini, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Ibu menjawab, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di situ ada kalimat perintah. Coba yang mana? Oke, Bu Iin menjelaskan dulu ya. Kita cari tahu apa itu kalimat perintah. Ketika sudah tahu, baru nanti kita bisa menentukan mana kalimat perintahnya pada dialog tersebut. Coba, apa sih kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Dan kalimat tersebut memiliki manfaat tertentu. Maksudnya perintahnya itu mempunyai tujuan tertentu. Ya, yang tujuannya tentu baik ya harusnya. Oke. Nah, dari sini anak-anak sudah tahu belum? Kira-kira dari percakapan Ibu dan Udin tadi kalimat perintahnya yang mana? Iya, ini ya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman. Ibu menyuruh Udin untuk membagi bekalnya kepada teman-temannya. Ada lagi nggak? Iya, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, ibu menyuruh Udin nanti kalau pulang tempat makannya dibawa lagi. Seperti itu. Nah, terus Udin tanya ya tadi ya, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Nah, ibu menyuruh, pasti ibu mempunyai tujuan, mempunyai manfaat dari kalimat perintahnya ibu tadi. Manfaatnya adalah berbagi menunjukkan sikap rukun. Seperti itu anak-anak. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah paham ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri kalimat perintah. Kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda baca seru. Seru itu kayak pentung ini. Nah, ini tadi di belakangnya harus ada tanda ini. Dan yang kedua, biasanya kata kerja yang digunakan diakhiri kata lah. Contohnya mana yo? Nah, ini bawalah.
bagilah. Oke, selanjutnya contoh. Contoh dari kalimat perintah itu apa aja? Setelah tadi Bu In memberi contoh yang di atas ini, percakapan Ibu dan Udin, Bu In juga memberi contoh kalimat perintah yang lain. Contohnya seperti ini. Tolong tutuplah jendela itu. Ingat, ada kata lah di sini dan ada tanda seru. Yang kedua, matikan lampunya ya. Tetap ada tanda seru. Seperti itu. Ayo, dari sini sudah paham belum tentang kalimat perintah? Alhamdulillah, insya Allah paham ya. Oke, Bu In lanjutkan. Sebelum lanjut, mari bernyanyi dulu ya. Nyanyi dulu, oke? Oke. Kita nyanyi bersama-sama anak-anak hari ini. Pasti sudah tahu lagunya. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Jaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, lagunya sudah pada tahu belum lagu itu? Oke, lagunya itu sama kayak di buku kalian anak-anak. Judulnya Sebelum Kita Makan, ciptaan Pak Kasur. Ya, oke, nanti bisa dilihat di buku juga ya. Lanjutkan ge, setelah menyanyi. Nah, ini ada lirik lagu dari Sebelum Kita Makan anak-anak. Nah, lirik lagunya seperti itu ya. Bu In mau tanya di sini. Kalimat perintah dalam lagu Sebelum Kita Makan itu ada nggak? Ada. Yuk, yang mana? Yuk. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Ayo, sekarang kalimat perintahnya apa dalam lagu itu? Iya, cuci tanganmu dulu. Jadi disuruh untuk mencuci tangan. Ye. Terus apa lagi? Iya, banyak-banyak makan. Jadi disuruh banyak makan. Kalimat perintahnya. Ya, supaya apa? Supaya sehat. Ye. Dan cuci tanganmu dulu itu ada manfaat dari kalimat perintahnya. Supaya apa? Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Banyak-banyak makan juga. Manfaatnya jangan sampai ada sisanya dari makanan itu. Gitu jadi dimakan semua, nggak boleh disisakan. Oke, kalimat perintahnya seperti itu dalam lagunya.
Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk materi hari ini. Dan Bu In akan mereview atau mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini tentang muatan PPKN, yaitu pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Sila ketiga, keempat, dan kelima. Di sila ketiga, contoh sikapnya itu apa aja? Saling memaafkan, rukun, dan tidak saling bertengkar atau bermusuhan. Kalau sila keempat, itu mengutamakan musyawarah atau diskusi dalam mengambil keputusan dan menghargai pendapat orang lain. Dan untuk sila kelima, contoh sikapnya harus bersikap adil atau tidak berat sebelah kepada semua orang. Intinya tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu untuk PPKN. Dan untuk muatan bahasa Indonesia, kita belajar tentang betul, tentang kalimat perintah ya anak-anak. Di mana kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dan perintah tersebut mempunyai manfaat tertentu. Untuk ciri-cirinya, kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru. Seru itu seperti ini. Seperti apa ini ya? Seperti pentung. Selanjutnya diakhiri dengan kata lah. Nah, kata kerjanya diakhiri dengan kata lah, ya. Contoh untuk kalimat perintah. Tolong ambilkan buku itu, ya. Di sini tidak ada kata lah, tidak apa-apa. Yang penting ini maksudnya meminta seseorang untuk mengambilkan buku. Dan jangan lupa harus diakhiri dengan tanda seru. Sampai sini paham ya? Oke anak-anak, seperti biasa setelah selesai kita belajar, Bu In akan memberikan tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah supaya anak-anak semakin pandai. Jadi kalau ada tugas dikerjakan ya anak-anak, karena niatnya Bu In itu mengajak kalian supaya kalian itu pandai dan paham tentang apa yang sudah Bu In sampaikan tadi. Oke, jangan malas-malas ya mengerjakan tugasnya. Untuk tugas PPKN anak-anak, tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 56 sampai 57. Dan yang kedua, mengirim foto atau video yang menunjukkan sikap pengamalan sila ketiga, keempat, atau kelima, dan pilih salah satu sila saja. Jadi di sini anak-anak diminta Bu In untuk mengirimkan foto atau video ya, di mana videonya itu anak-anak mempraktekkan sikap yang mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Boleh sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima. Contoh, kalau seumpama sila ketiga, tadi contohnya apa? Memaafkan, saling memaafkan. Jadi seumpama kalian membuat video dengan kakak, tidak sengaja kakak menjatuhkan pensil kalian. Terus kakaknya minta maaf, dan kalian sikapnya bagaimana? Memaafkan apa tidak? Memaafkan. Nah, seperti itu. Nanti juga boleh sila keempat atau sila kelima. Jadi pilih salah satu saja silanya ya. Sila ketiga, keempat, atau kelima. Dijadikan video atau difoto, kirim ke Bu In. Seperti itu. Lanjut tugas untuk bahasa Indonesia. Tugas untuk bahasa Indonesia yang pertama, kalian mengerjakan LKS halaman 57 sampai 58. Dan yang kedua, kalian membuat video ya. Membuat video di mana anak-anak membacakan atau mempraktekkan kalimat perintah. Paling sedikit 3 kalimat. Jadi anak-anak nanti mengirimkan video ke Bu In yang berisi kalian membaca kalimat perintah, mempraktekkan. Contoh, kalimat perintahnya nanti bisa bikin sendiri, bisa yang ada di dalam buku, bisa yang sudah Bu In contohkan tadi juga boleh. Jadi contohnya, tolong ambilkan buku itu, tolong tutup jendela, ya.
Boleh nanti mempraktekkan kepada kakak atau adik. Tapi ingat, cara untuk memberikan perintah harus sopan ya anak-anak. Ya, dikasih kata tolong. Dan suaranya harus yang sopan juga. Seperti itu. Oke anak-anak? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran kita hari ini, anak-anak. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikirimkan ke Bu Iin. Oke? Anak-anak hebat, salam sehat, salam semangat untuk anak-anak hebat. Oke, Bu Iin akhiri ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.